Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la takilni illa nafsi turfata ain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kepada Allah, karena jika bukan karena Allah, mustahil kita ada di sini, di majelis ilmu yang kita cintai. Sehingga kita bisa berkumpul pada hari Rabu ini bermulazamah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi semua kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menurunkan syariat Islam kepada kita semua. Kita doakan selalu semoga keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat illa yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka majelis ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah Sarah. Pak Beli, Ustazah. Nah, jazakallah khair buat Bunda Endah yang sudah membuka kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wajidna 'ilman nafi'an. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, umahati fillah.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Bersyukur kita kepada Allah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat iman Islam dan nikmat waktu luang, di mana kita pada pagi ini juga masih bisa memberikan sebuah sisa umur untuk bersama-sama menjalankan atau memanfaatkan umur kita pada sisa umur kita, ya, karena bahwasannya ketika seorang manusia tidak bergerak langkah kakinya kecuali 4 hisab itu, yaitu umur, ilmu, jasad, dan harta, maka sebaiknya patutlah kita syukuri karena waktu senggang, waktu luang, semua yang diberikan oleh Allah itu sudah diprioritaskan oleh kita, ya. Kita sudah memprioritaskan waktu ini karena Allah. Dan alhamdulillah juga pada pagi hari ini insya Allah Ta'ala Allah akan berikan kita keberkahan, memberikan kita memudahkan kita dalam yaumil akhir nanti, ya, seperti hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang menuju suatu kaum, menuju ke sebuah majelis, maka akan aku mudahkan jalannya menuju surga. Dan majelis itu banyak, ya. Ada yang majelis online, ada yang majelis offline, dan ada juga majelis-majelis zikir lainnya. Dan semoga ketika kita dalam kondisi majelis online tidak mengurangi semangat kita untuk terus menuntut ilmu, untuk terus bermajelis, untuk terus belajar ilmu-ilmu syar'i. Karena bahwasannya ketika kita terus selalu duduk di majelis ilmu, maka nama kita selalu disebut-sebut, ya, selalu disebut-sebut nama kita. Malaikat selalu menyampaikan mereka yang datang ke kajian, ke majelis ilmu. Dan ketika kita berdoa, Allah tidak asing dengan nama kita, ya. Misalnya Ukti Endah berdoa, ya Allah, ya Rob, hamba memohon. Lalu Allah menyebut bahwasannya saya tidak asing dengan nama ini. Kenapa? Karena selalu disampaikan oleh malaikat selalu di dalam majelis ilmu, ya. Jadi ketika kita menghadiri majelis ilmu tidak di online saja, di offline, di online, ya. Semua majelis ilmu ketika kita mendengarkan tausiah dan lain sebagainya, maka akan Allah sampaikan gitu. Namun ketika kita tidak pernah menghadiri majelis ilmu, maka ketika kita berdoa, Allah asing dengan nama ini. Ini siapa ya? Allah merasa ini tidak pernah disebut-sebut gitu. Nah, maka bersyukurlah buat kita semua yang sudah hadir di sini, karena jika kita bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya seperti pada surat Ibrahim ayat 7, ya. Dan jika kamu tidak bersyukur maka azabku amatlah berat, ya. Dan salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti. Semoga kita bisa menjadi jajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi sudah dibuka dan sebelumnya saya mohon maaf karena pekan lalu saya tidak bisa hadir, ya, karena saya habis pulang safar di hari Senin, ya, dan sama seperti biasa suara saya itu susah untuk keluar gitu. Kalau saya itu kalau kecapean pasti suaranya kayak gini, berat gitu, ya. Jadi seharusnya kalau kita banyak mengeluarkan suara berarti itu namanya overuse. Jadi saya pernah sampaikan bahwa kita memiliki jasad ini jangan sampai kita zolimi, ya. Maka saya minta libur kemarin karena saya mau istirahat untuk berbicara, untuk nggak ngomong gitu. Dan waktu Sina bilang saja mau telepon,
Saya tuh benar-benar kalau bisa pakai VN aja gitu. Gitu ya. Ya, soalnya sebenarnya sih kalau saya nggak urgent-urgent amat sih, nggak ini ya, nggak nggak ada yang membatasi kita untuk bermajelis dan tidak ada halangan gitu. Tapi qadarullah wa masyafa'al, saya lagi suaranya lagi nggak enak. Sama seperti pagi ini juga ya, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, akhwat, hari ini kita masuk ke talaki atau Hari Aisyah 3, tapi kan Uti Enda mau ujian dulu, ikhtibar dulu. nah, bentar, kalau gitu saya ambil bukunya dulu ya. Dia mau sakit-sakit sedang. Semua nulis. Dia mau sakit-sakit saya nulis. Dia semua. Siapa? Ya, ada PDF-nya tidak? Anak kok cari bukunya kok nggak ada ya? Oh, ketinggalan di Al-Hijrah buku saya. Ya, silakan. Buka Imtihan 5. Imtihan 5. Hmm. Mohon bimbingannya Ustazah. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina. Amanna bi rabbina liyaghfir lana khotoyana walaqad khalaqnakum walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna subhanahu wa ta'ala amma yasifuna ma syahidna mahlika ahlihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiquna innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum Rabbana wala Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Ini ada berapa baris ya? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ustazah. Oh, 11 ya. 6. Baik, sekarang
Saya mau di baris ke sebentar. Berarti ini di baris ke-10. Yang merah-merah itu disebutkan zaman apa? Robbana hablana. Robbana eh Robbana tasdid pada huruf rohwah dibaca mengalir dengan sempurna. Yang mana? Yang Robbana yang Robbana hablana min azwajina Hmm, ya. dipaparkan. Oh, Robbana ba bertasdid, tasdid pada huruf rohwah dibaca mengalir dengan sempurna. Hablana ba sukun rohwah pada sukun pada rohwah dibaca mengalir dengan sempurna. Min nun sukun sukun pada bayyinah dibaca sebagian mengalir, sebagian tertahan. Zamannya lebih pendek daripada rohwah. Az itu rohwah. Sukun pada rohwah dibaca mengalir sempurna. Gurri nomor bayiniyah dibaca sebagian mengalir, sebagian tertahan. Terus Diulang. Ini Sudah. ro bertasdid ya. Ro bertasdid dibaca nabar. Ro-nya tarkib. Ro itu tasdid pada bainiyah. Sebagian mengalir, sebagian tertahan. Ri ya bertasdid dibaca nabar ya tasdid pada rohwah dibaca mengalir dengan sempurna. Iya tina pur ini ro bertasdid tasdid pada bainiyah dibaca sebagian mengalir, sebagian tertahan. Ro tafhim. Terus ini Lin Omar. Ain sukun pada bainiyah dibaca sebagian mengalir, sebagian tertahan. Begitu Nah, saja. yang di baris ketiga. Walakode dal dal sukun kolkola sugro memantul secara lembut. Dal itu dal rohwah ya. Ajud kota bukan nih, sidah ya. Sukun pada syiddah. Terus kholako qaf sukun kolkola sugro dia dia sidah jahar. Kolkola itu sidah jahar. Dibacanya sidah jahar berarti jahar kuat dan jelas ya.
dibaca kuat dan jelas dan memantul. Kum, mim sukun, sukun pada bainiyah, dibaca setengah, sebagian mengalir, sebagian tertahan. Summa, mim tasdid, gunah musyadadah, dengan tingkatan akmal matakun. Sawar, waw bertasdid, dibaca naber, au rohwah. Tasdid ada rohwah, dibaca mengalir dengan sempurna. War ro sukun, dibaca tafim, terus sukun pada bainiyah, baca sebagian mengalir, sebagian tertahan. Zamannya lebih pendek daripada rohwah. Mim sukun pada bainiyah, dibaca sebagian mengalir, sebagian tertahan. Nah, yang ketiga pada zaman, bukan pada zaman, pada huruf bo sama huruf zo. Apa perbedaannya? Zamannya? Oh, zo sama bo sama zo. Kalau do itu ada dia punya sifat istitolah. Kalau zo tidak. Terus Apa saja sifatnya? sifatnya Di do. berarti di yang dod, bedanya kan hanya di istitolah. Berarti kalau dod itu jahar, bakat rohwah, jahar, rohwah, isti'la, sama satu lagi apa ya? Sebentar. Istifal, jahar, rohwah, terus isti'la, istifal, itbak, ya itbak, jahar, rohwah, isti'la, itbak. Zo, ya betul. Ya betul. Nah, itu Ustazah, 4 itu sama, cuman zod punya sifat yang tidak mempunyai lawan, yaitu istitolah. Jadi huruf zo apa tadi? Huruf zo sifatnya jahar, terus jahar, rohwah, istifal, sama Istifal. istilah apa Ustazah? Istilah jahar, rohwah, istilah, itbak. Kalau kalau yang dot ada tambahannya istitolah itu, Ustazah. Ya, 6. Masya Allah. Tunggu sebentar. Untuk ukti Anda, tadi untuk bacaan di yang nomor 1, alhamdulillah baik, cuman untuk hoinnya kurang mengalir, ya. Lalu yang nomor 2 juga sama, hoinnya kurang mengalir karena hoin itu dia rokhawah, ya.
Jadi mengalir sempurna. Terus yang ketiga itu sudah benar ya. Cuman yang keempat itu setiap dhammah itu belum terdengar Sempurna ya. kesempurnaan dhammahnya. Ya. Jadi Ya. dhammahnya itu belum sempurna untuk mendudukkan harokatnya menjadi u. Jadi masih su. Harusnya su. Ya. Jadi semua harokat dhammah itu bunyinya u gitu. Lalu yang selanjutnya kayak sube, su, ya. 2, 3, 5, 6. Nah, lanjut yang berikutnya huruf H, ya. Ini juga masih kurang sempurna di sukunnya. Mah, ah, nah gitu. Ya. Terus pada selanjutnya ada huruf ta, tarawnahum. Itu tanya terdengar tebal. Ta, jangan ta. Tapi ta, ya. Turunkan ke bawah. Tarawnahum gitu. Lalu Rabbana ini benar. Nah, di bawahnya ada ghain lagi. Masih kurang sempurna. Dan di sini yang paling bawah ya ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyya. Ya-nya tadi kurang dipanjangkan dan huruf ainnya sifat painiyahnya belum sempurna. Jadi seperti qurrata ayun, ayun. Nah, huruf ainnya itu harus sempurna painiyahnya. Lalu yang Berarti ya Ustazah, Afan Ustazah. Kurang kurang ditarik iya, dia kurang ngalir. Jadi walaupun dia sebagian suaranya, tapi kalau dia cuman ayun itu belum ngalir. Harus sempurna. Jadi huruf-huruf sukun itu zaman-zamannya itulah yang harus kita aplikasikan di bacaan gitu. Jadi ketika kita tahu ini sedikit, ya tapi harus tetap dialirkan gitu. Kalau yang nggak ngalir ya berarti dia memang tertahan suaranya gitu. Lalu untuk bedah sukun ya, bedah di huruf sukunnya itu yang nomor 1 itu tadi di bacaan keberapa tadi ya? Yang ini Rabbana. Iya. Yang ke-10. ya. Ya. Huruf ba tasdid di situ kaidahnya bukan rokhawah. Sudah jelas-jelas kalau syiddah itu ajido qatim bakat. Ya kan? Oh iya. Ya. Jadi dia itu udah pasti itu dia semua huruf qalqalah itu adalah syiddah. Iya, adalah syiddah. Ya. Jadi di sini hanya menyebutkan bahwa ba tasdid itu kaidahnya 2 huruf yang sama. Nah, sebelum kita ujian kan saya sudah kasih tuh. Zamannya sukun, kaidah tasdid. Nah, ini jadi harus kaidahnya itu jangan salah. Ya. Nggak bisa kita mengeluarkan suara karena dia tertahan suaranya. Meng bisa ngeluarin suaranya. Adanya malahan adanya antrian suara yang tidak bisa keluar gitu ya. Dan di sini bak sukun itu juga nanti bilang rokhawah. Jadi kesalahan fatal ini bak itu sudah jelas-jelas syairnya ajidu qatim bakat ya kan? Iya, betul. Itu adalah kaidah sukun qalqalah. Ya.
Dan huruf nun tadi benar, zai benar, ya. Kalau ro yang ditasdid nanti bilangnya naber. Padahal yang naber itu bukan di Iya, ro, di huruf iya sama wau. Iya, afwan. ya. Nah, tapi anti tadi bilangnya naber. Benar, iya betul. Nanti kalau misalnya itu nanti bisa dengar lagi ya rekaman yang Baik. anti. Nah, dan huruf ain di sini benar. Lalu yang kedua tadi di baris ketiga ya, kalau nggak salah. Iya, Itu walakon. alhamdulillah dal, qaf, mim tasdid, mim sukun, waw tasdid, pro sukun, sukun itu ahsan, benar semua. Yang ketiga itu juga alhamdulillah nanti benar semua bahwasannya perbedaan bot sama zo itu adalah di istiqolahnya. Namun untuk sifat semuanya itu sama, yaitu jahar, rokhawah, isti'la, itbaq, dan izlaq. Tapi tadi karena kita pakai kitab Aisar yang di Aisar itu tidak memberitahukan bahwa izlaq itu apa, jadi ahsan, khair insyaallah. Baik. Saya tadi di ini Ustazah yang Mbak itu terlalu fokus ngapalin yang apa namanya rohoah Ustazah gitu. Jadinya banyak gitu masuknya ke syiddah. Padahal justru kalau terlalu fokus ngapalin rokhawah nggak salah karena ba itu kan bukan huruf rokhawah. Terlalu fokus baca syair syiddah mungkin. Bukan Ustazah, tadi kan saya belajarnya itu kan huruf apa namanya huruf rohoah gitu kan. Nah, terus saya satu-satu nih saya tulis gitu. Sa ini gitu. Terus makanya tadi pikir saya ada ke ini sama yang ro mungkin ya kayak gitu kan. Jadi si mbaknya itu saya pikir yang tadi saya catat gitu Ustazah, padahal salah itu. Iya, karena ba itu kan syairnya apa? Yang sidah ajad koto bakat. Ajido kotim bakat. Kotin bakat. Apa Ya. coba matannya? Ayo. Ajad kotin bakat. Babu makhorijil huruf. Yang Coba matannya. lupa, astagfirullahaladzim. Fokusnya ke Makhorijil huruf sab'ata asyar. Makhorijil huruf ada. bisa ba'ata asyar alalladzi taruhu manis tabar Ya. lil Lil jaufi jaufi, al jauf berarti. Lil jaufi alifu wa ukhtaha wahi hurufu mad hawa itantahi. Mat lil hawa itantahi. Mat li awahi hurufu maddi lil hawa itantahi. Jadi huruf mat adalah lil hawa itantahi. Terus Tumali aqafal halqi, huruf halqi, hamzun ha'u, wa min wasatihi, fa'inul ha'u, ya. Adna, adnahu ghairu, kha'u, wal qafu, aqasal lisani fawqu thummal kafu. Asfalu wal wasfu fajimushinu ya, wa bodu min hafatihi Izwalia. Langbrosa min aisaro au yumnaha wallamu adna muntahaha. Iya, ya itu matan yang kita pelajari di makhraj itu nanti harus hafal dan nanti harus tahu artinya apa. Gitu. Iya. Gitu ya. Udah sampai mana ngapal matannya akhwat? kemarin sempat Uti Enda itu nggak saya share lagi Ustazah. Kemarin tuh ceritanya pas waktu Nanti sampai bab tajwid. Kita baru sampai sifat udah belum? 18. Saya apa namanya 18. Baru 18. 19-nya selesai kita ikhtibar.
Tapi nggak selesai. Kayaknya Uti Oh, masih lama. sama Uti Tiviana yang itu yang udah hafal. Iya, jadi difokuskan lagi. Kita selesaikan nih bab tajwid sampai bab tajwid aja, ya. Karena disinilah yang penting. Bab makhraj, bab sifat, bab tajwid, ya. Sampai situ dulu. Nanti baru kita kan kemarin setelah itu kita mau menghafal bareng-bareng, ya. Itu. Baik. Kemarin diliburkan dulu, maksudnya kan apa namanya yang ada ikhtibar ini supaya waktunya buat belajar ini ternyata mulur waktunya panjang. Ya. Apa Ustazah? Sudah hafal, siapa yang sudah hafal? Tanpa ngeliat. Saya udah hafal insya Allah. Masya Allah. Coba dibuka kameranya, jangan ngeliat buku. Apa, Pak? Perlu tuh kasih ya. Tar. Aja, nggak usah. Ya. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani Nggak ayyal. boleh kayak gitu bacanya. Hai? Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu bacanya. Manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'an. Itu nggak boleh bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mauzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ayya'lamah. Jadi bacanya itu nggak kayak baca Quran. Jadi karena ini kita sedang membicarakan tentang kaidah tajwid, ahkam tajwid, ya kan? Jadi harus dengan tajwid, bil tajwid. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ayya'lamah min nadmi imamil huffadhi wa hujjatil qurra Muhammad Hufadhi. Jangan hufadhi. Hufadhi. Huffadhi wa hujjatil qurra Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Ma'ruf bin al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Zazari ada number. Jazari rahimahullahu ta'ala. Iya. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Syafi'i alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma' ala qarihi ayya'lamah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Jadi awalan ayya'lamu, ujung-ujungnya harus dipanjangin. Baik, qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijil hurufi was sifati liyalfidhu bi aqsahil lugati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa masulin biha wa ta'i unsa lam takum tuktab biha. Coba. Wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i unsa lam takum tuktab-biha. Babu makharijul hurufi. Makharijil, bukan makharijul. Makharijul hurufi. Makharijul hurufi sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man yakhtabaru lil jawfi alifu wa ukhtaha wahi hurufu maddil lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu
aqsal adnahu ghainun khauha wal qafu aqsal lisani fawqu summa Aqsal aqsal lisani fawqu summal qafu asfalu wal waslu fajimu sinuya wadodu min hafatihi idwaliya latrosa min aisaru botnya ada istitolah. Lam rosa min aisaro. ladrosa min aisaru au yumnaha wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warrayu danihi li dhuhrin adkhalu watta'u waddalu wa ta min huwa min uliyas sanaya was-safiru mustakin min huwa Wassofiru mustakin. yang mana saja? Yang mana? Watto waddal wa ta min huwa min ulyas. Watta'u waddalu wa ta min huwa min ulyas sanaya was-safiru mustakin min huwa min fawqis sanaya sufla wadh-dha'u Bukan sanaya. Min huwa min fawqis sanaya sufla. apa tadi? Min huwa min fawqis sanaya sufla. Min huwa min fawqis sanaya sufla. Min huwa min fawqis sanaya sufla. Jangan jadi min, jadi ikhfa. Min huwa min fawqis sanaya sufla wadh-dha'u wadh-dhalu wa ta min jangan dipanjangin. Wadh-dha'u wadh-dhalu wadh-dha'u wadh-dhalu wa salil ulya min huwa min tarafayhima wadh-dha'u wadh-dhalu wa salil ulya min tarafayhima wa min batnis syafa fal fa ma'tara fis sanayal musrifa lisyafataini wa ba ummimu. Salah. Lisyafatainil wawu ba ummimu. Lisyafatainil wawu ba ummimu. Jangan wawu. Lisyafatainil wawu ba ummimu. Lisyafataini wawu ba lisyafataini wa bukan lisyafataini. Kalau dia disambung berarti lisyafatain al-wawu. Lisyafatainil wawu. Lisyafatainil wawu ba. Wawu. Wawu ba ummimu. Wa kunnatum makhrijuhal qaisumu. Bukan makhorijul. Makhrijuhal. Wa gunnatum makhroj bukan makhrijul. Makhrojuhal makhrojuha qaisumu. Makhroji ya. Ya, cukup dulu sampai di bab makhroj ya. Jadi jangan lupa kalau di IMQ harus pakai hukum. Nggak boleh cuman hafalan biasa. Dan sunatul muqaddimah fi ma yajibu ala, kalau anak-anak di pondok ya, anak-anak SD. Nggak pakai hukumnya. Artinya Ustazah sama artinya juga. Ya, harusnya sama artinya, karena itu kan kita lagi ngomongin tentang bab makhroj, di mana mat, di mana nun, di mana to, di mana dal gitu ya. Baik, insyaallah barakallahu fikum, barakallahu fik buat
Ukti Sina semangatin lagi nanti kapan-kapan disetorkan di bab sifat dan bab tajwidnya ya. Baik, Yes. sekarang dibuka untuk Aisarnya kita lanjutkan di sekarang di bagian apa Aisarnya? Ini baru awalan kerangka bahasan juz 3. Langsung ke tadi itunya apa kita mau juz ini dulu saja? Alif lam ta'arif ya? Iya. Nggak usah, itunya nggak usah. Nanti Antuna baca. Semua udah punya kitabnya kan? Kayaknya udah semua, tinggal saya doang kayaknya. Ah ya. Kalau misalnya Ukti Sina punya PDF-nya, tinggal di copy aja. Saya udah beli saja, cuman kan kalau ngirimnya satu-satu mahal di ongkir gitu. Jadi saya biasanya kirim pas udah banyak. Udah di dokter Hela udah, cuman kemarin dokter Hela tuh terlupa ngirimnya gitu. Malah buku apa Musoar yang datang duluan. Sama buku Matan Azhar-Zarinya datang duluan. Yang itunya nggak sama. Nggak ke bawah. Ya, jadi kalau misalnya itu bisa baca-baca di rumah. Kita menyelesaikan satu kitab aja, ya kan? Jadi kita sudah punya panduan atau udah punya pegangan untuk bisa kita siarkan lagi. Ingat ya, Umahat, ilmu itu akan dihisap. Selain umur, jasad, harta, tapi ilmu juga akan dihisap. Maksudnya dihisap bagaimana? Dikemanain ilmunya yang dia ambil, yang dia punya, apakah diamalkan atau tidak, dan ataukah disiarkan atau tidak. Jadi kalau misalnya ilmu didiamkan saja, nanti Allah tanya, ilmu tuh dikemanain? Didiamkan saja. Nah bahaya nih. Didiamkan saja itu jadi bisa apa ya? Bisa menjadi hujah di sana. Tapi kalau kita manfaatkan, kita siarkan, kita berikan kepada yang memang membutuhkan, nah itu Masya Allah ya. Baik, sekarang dibuka alif lam ta'arif ya. Di sini alif lam ta'arif itu kita sedang membahas tentang hukum alif lam. Alif itu seperti hamzah wasol ya. Nah gitu ya. Jadi seperti hamzah wasol yang di sini ada pembahasannya. Ternyata di Aisar ini ada pembahasannya tentang lam ta'arif, yaitu apa itu lam ta'arif? Lam ta'arif itu lam yang masuk pada kalimat isim. Apa itu isim? Kata benda. Iya, Masya Allah. Kalau fi'il? Kata kerja. Iya. Jadi alif lam ta'arif ini adalah lam yang masuk pada kalimat isim. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu bukan artinya kalimat, tapi kalimat itu artinya kata, ya. Ya. Kalimat isim itu artinya kata benda, bukan kalimat benda. Tapi kalimat kalau dalam bahasa Arab itu artinya, dalam bahasa Indonesia artinya kata, ya. Kalimat isim, ya. Jadi alif lam ta'arif itu adalah lam yang masuk pada kalimat isim atau kata benda yang didahului oleh hamzah wasol. Nah, yang tadi ya Anda sudah bilang, hamzah wasol itu hamzah yang seperti ini. Ini ada kepala huruf shotnya, hamzah wasol itu. Yang hamzah wasol ini Antuna harus tahu bahwasannya dia dibaca kapan? Dia dibaca di awal. Iya, dia hanya ada di awal kata atau kalimat pada bacaan Al-Quran. Namun ketika di tengah, dia tidak
pernah bisa dibaca. Ya tidak dibaca kalau di tengah. Jadi masuknya kaidah hamzah wasol untuk yang di tengah adalah ditulis namun tidak dibaca. Sama seperti sifar. Nah, nanti Antuna punya catatan kaidah-kaidah apa saja yang ditulis tapi enggak dibaca. Sifar, mustadir, ya kan? Ya. Terus hamzah wasol gitu. Nah, jadi kita punya catatan sendiri, rangkuman sendiri. Jadi anak ulang, lam ta'rif itu apa? Lam ta'rif itu adalah lam yang masuk pada kalimah isim atau kata benda yang didahului oleh hamzah wasol yang berharokat fathah. Kenapa dia berharokat fathah? Karena hamzah wasol kalau dia ada huruf lamnya otomatis dia berharokat fathah. Hamzah wasol itu selamanya sukun. Jadi bagaimana kita membuat harokatnya supaya bisa dibaca? Orang Arab itu nggak bisa membaca huruf sukun di awalan. Ya kita aja nggak bisa, apalagi orang Arab, ya kan? Jadi untuk supaya kita bisa membacanya, dan orang Arab itu juga nggak bisa baca dua sukun, ii gitu. Kalau kita bisa ii, nah kalau dia nggak bisa, ya jadi agak susah gitu. Nah, jadi untuk supaya hamzah wasol ini bisa dibaca, maka ada kaidah tersendiri tentang hamzah wasol, di mana kaidah itu tidak masuk ke alif lam ta'rif. Nanti ada kaidah tersendiri yang nanti di aisar akan ada, gitu ya. Jadi kita harus paham dulu juga bahwasannya hamzah wasol itu apa? Hamzah yang hanya dibaca di awalan dan ketika di tengah tidak dibaca. Apa? Ya, jadi lam yang masuk pada kalimat isim atau kata benda yang didahului oleh hamzah wasol yang berharokat fathah. Otomatis dia harokatnya fathah. Karena sipil sedikit bahwa hamzah wasol kalau ada lamnya pasti harokatnya fathah. Ya, iya. Lalu kalimat isim atau kata benda yang didahului oleh lam ta'rif, maka kalimat tersebut akan menjadi isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Kata benda yang sudah jelas, yang kita sudah jelas, sudah tahu gitu ya. Nah, lalu hukum alif lam ta'rif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum alif lam qamariyah. Nah, sekarang Anda mau tanya sama Antuna semua. Ketika kita melihat bulan, apakah kita bisa melihatnya dengan jelas bulan itu kalau malam? Bisa kelihatan? Bulan itu bentuknya sabit, bulan itu bentuknya bulat, kita jelas bisa ngelihat. Bahkan bisa kita foto. Ya kan? Ya. Nah, maka disebut qamariyah karena dia bisa jelas kita lihat. Maka disebut qamariyah karena kita bisa melihatnya, kita bisa nggak samar gitu, tidak samar. Nah, maka ketika dia jelas dalam kaidah tajwid itu jelas itu namanya izhar. Maka alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamari. Iya, izhar qamari. Apa itu izhar qamari? Berarti alif lam qamariyah atau disebut dengan izhar qamari. Ya. Iya. Nah, lalu di sini ada catatan juga bahwasannya ketika lam ta'arif pada izhar qamari atau alif lam qamariyah, maka ciri-cirinya lamnya bersukun. Kalau di Al-Quran Utsmani, semua yang ada tanda sukunnya, maka kita baca dengan jelas. Contohnya, nun sukun ketemu huruf halqi, dibaca jelas. Mim sukun ketemu huruf
idhar, dibaca jelas. Jelas. Semua huruf mim, nun, dan semua huruf-huruf sukun itu dibaca jelas. Kalau dia ada tanda sukunnya. Tapi di Al-Quran Utsmani ada yang kaidahnya sukun, tapi tidak ditulis. Karena itu merupakan ya tidak perlu dibaca. Hanya untuk menentukan bahwa contoh ya sukun sebelumnya kasroh itu adalah mat. Apakah di Al-Quran Rasm Utsmani atau cetakan Madinah ditulis ya sukunnya? Tidak. Karena itu adalah memang sudah otomatis tabiatnya orang Arab ketika ada ya kasroh setelah ya sukun sebelumnya kasroh. Iya. Ya sukun sebelumnya kasroh sudah pasti itu adalah bacaan panjang atau mat gitu. Nah, jadi tidak semua huruf sukun itu kalau di cetakan Madinah itu ditulis dengan jelas sukunnya gitu. Tapi kalau alif lam qamariyah di sini ditulis jelas. Jadi intinya semua yang ditulis jelas ditulis di dalam mushaf itu maka akan kita baca dengan jelas. Ya. Berarti bagaimana cara kita membacanya? Jelas bunyi alnya terdengar. Al gitu. Ya. Adapun hurufnya di sini ada berapa? Jadi huruf hijaiyah itu ada 28. Kalau kita bagi dua, iya, kita bagi dua. Jadi huruf hijaiyah itu ada 28. 14-nya idhar qamari dan 14-nya idgham syamsi. Ya. Iya, ini terkait dengan alif lam ta'rif dulu. Huruf hijaiyahnya dibagi dua ini terkait dengan hukum alif lam ta'rif, ya. Apa saja hurufnya? Di sini kita bisa membuat syairnya dengan abghi hajjaka. Abghi hajjaka. Ya, kalau di sini tidak berurutan, dia berurutannya dari awalan huruf hijaiyah. Tapi ternyata ada dalam sebuah kitab dibuat syair, yang syair itu mengandung arti di alif lam ta'rif ini, yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka, sebentar saya buat di sini ya. Susah ya. Saya buat di chat ya, di room chat ya, tapi tidak ada harokat ya. Abghi hujjaka wa khaf aqi ada. Nah, di sini nanti tinggal diharapkan ya. Abghi hujjaka wa khaf aqimah. Dan ternyata Gak ada Ustazah, gak ada tulisannya. di room chat Oh, di Ada di room chat ada. Oh, di room chat. nggak fokus ini. Tadi Ana bilang di room chat. Baik Ustazah. Ya. Jadi ketika Ana belajar di sebuah lembaga ya, tempat Ana belajar, ternyata apa coba artinya? Antuna bisa
bisa di copy paste tulisan ini ke Google Translate Arabik dulu baru Indonesia. Dan artinya adalah laksanakan atau sempurnakanlah hajimu. Ya kan? Dan hindari kesia-siaan. Aduh, ada yang nelpon. Sebentar ya, akhwat. Sebentar. Ada yang telepon. Ya. Jadi ada yang sudah masuk ke Google Translate-nya. Laksanakan hajimu dan hindari kesia-siaannya, ya. Nah, itu artinya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengingat syair ini? Maka abri hajjaka wa khaf aqimah. Nah, tapi Ustazah boleh nggak kalau saya itu susah untuk menghafal? Jadi saya cuma menghafal ciri-cirinya lam sukun. Apa Ya tadi kan? Ustazah? Boleh. Abri. Ya, lihat di anti tinggal Ada di tulisan di di obrolan rapat gitu. iya, tinggal copy aja. Tinggal copy karena di situ kan hurufnya sudah jelas. Iya. Nanti tinggal di paste ke kalau mau lihat ya nanti tinggal ngelihat aja di room chat Ukti. Iya, enggak maksudnya harokatnya. Abri hajjaka wa khaf Wakaf, haqimahu. Sakimah. Baik. Iya. Ya, jadi ini artinya itu sangat bagus ya. Ini artinya itu sangat bagus. Dan ketika kita pokoknya kita hafalin terus, tapi ketika kita boleh nggak kita nggak ingetin syair ini, huruf alif lam ta'arif ini. Boleh aja karena kita sudah tahu rumusnya lam sukun. Tapi masalahnya kalau kita kecolongan di idgham syamsiyah. Karena idgham syamsiyah itu huruf lam itu masuknya ke idgham syamsiyah gitu. Nah, jadi tetap ketika mengambil suatu ilmu, maka kita harus hafalkan. Semoga Antuna bisa menghafalkan. Abri hajjaka wa khaf aqimah atau aqimahu, ya. Nah, dan bagaimana cara membaca izhar qamari? Nah, sekarang kita coba satu-satu. Tentunya kita harus melihat kaidah yang sebelumnya kita pelajari, kaidah sukun. Karena di sini lamnya berharokat sukun. Maka apa? Huruf lam sifatnya. Apa sifatnya? Tawassut. Dari awal. Kalau ditanya sifat itu dari awal. Dari awal. Ya, terus terus Izlak, kita terus izlaq terus inhiraf. Sifat-sifat itu harus kita tunaikan, ya. Coba. Nah, sekarang silakan. Yang nomor 1, Umu Kenta, dibaca untuk huruf. Ini ada berapa orang? Ada berapa orang ini? ada 7. Umi Nofida 7. hari ini izin. Izin. Ada yang meninggal tetangga. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya. Jadi Umu Kenta baca huruf hamzah sama huruf fa. Jadi di sini kalau di Aisyar kita tidak membahas tentang syairnya tadi. Tapi ini adalah
sebagian ilmu yang saya diberikan ustazah lain, saya taruh ke sini, gitu, saya aplikasikan ke sini. Jadi antuna mendapatkan sebuah manfaat mudah-mudahan, ya. Karena di sini mengandung nasihat, ya, sempurnakanlah ibadah hajimu, ya, Masya Allah. Lanjut, silakan dibaca Bismillah. pada huruf idhar qomari yang hurufnya hamzah atau alif dan fa. Coba. Baik, bismillah. Mohon bimbingannya Ustazah. Hmm, Al-ashhadu, ya, al-anharu, iya, Masya Allah. Jadi lam sama nun itu sama apa namanya zamannya. Tapi ketika shin itu lebih lama daripada lam, ya. Itulah guna kita mempelajari kaidah yang kemarin, kaidah sukun, kaidah tasdid. Nah, jadi kalau misalnya sudah dibacaan harus benar-benar diaplikasikan. Lanjut huruf fa. al-fathu, Ya, al-fawzu, iya, ahsan, Masya Allah. Lanjut nomor 2 huruf ba sama qaf. Al-Ghafir. Mm-mm. Al-Bashiru, Iya, Al-Banina, Masya Allah. Lanjut. Al-Qanitina, Iya, O-nya tebalkan lagi. Al-Qanitina. Ketika qaf ditebalkan, to-nya jadi berkurang itbaknya. Nah, itu yang keadilan pada huruf, ya. Coba diulang. Al-Qanitina, Ahsan. Al-Qanitina. Ahsan, Masya Allah. Bedanya to sama ta yaitu di istilahnya, ya. Baik. Silakan yang nomor 3 huruf jim dan kaf. Al-jannati, Iya, al-jinnati, iya. Kafnya al-karimi, Coba diulang. Al-karimi. al-karimi, Iya. al-kabiri, Ahsan, Masya Allah. Lanjut. Selanjutnya, nomor 4, huruful ha. Baik, Ustazah. Al-halimu, Mm-mm. al-hamimu, Iya, al-mizani, iya. Al-mizani. baik Ustazah. Al-mizani, Iya. al-mi'adi, Al-mi'adi. al-mi'adi, Mm-mm. Masya Allah, lanjut. Yang lain. Selanjutnya huruf kho. Nah, hati-hati. Di sini hurufnya kho. Baik saja. Al-Khalidina, Mm-mm. Al-Khosirina, Tebalkan lagi kho-nya. Al-khosirina. Al-Khosirina, Mm-mm. Al-Waridi, Wa, menyongkan dulu. Al-waridi. Al-Waridi, Mm-mm. Al-Wa'idi, Iya, Masya Allah, ahsan. Lanjut, huruf ain dan ha. Siapa selanjutnya? Umi Wardah, Bunda Wardah. Masih di mute, lupa. Ya udah baca pasti masih di mute. Iya, nah.
Al-aliyu. Pakai naber, Ustazah? Iya dong. Iya, iya tasdid kan nabar. Ya. Al-aliyu. 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 Uyu ya. Al-aliyu. Mm-mm. Al-alimu. Jangan panjang. Al-alimu. Al-alimu. Mm-mm. Al-himi. Iya, Al-huni. iya. Masya Allah. Ahsanti barakallah. Baik, yang terakhir untuk huruf ghain sama huruf iya. Anak Ustazah, Mm-mm. mohon bimbingan Ustazah. Ya, Al-ghafirina, ya. Diulang lam sukunnya al-ghafirina. al-ghafirina, Ya, lebarkan lamnya di 8 gigi. Al-ghafirina. al-ghafirina, Bagus. al-alimina. Nah, hurufnya ada titiknya. Apa Ya, Ustaz? Al-ghalibina, ya. Ini masih belum mengalir, jadi terkesan seperti memantul al. Al-gho, al-gho. al-ghalibina, Bagus. Masya Allah. Barakallahu fikum. Untuk semuanya sudah baca ya. Jadi akan kita simpulkan dari al-yamin. Oh iya ya. Ya, dua lagi. Nah, Ustazah. Afwan. Al-yamini, Ya, al-yaqini. iya. Masya Allah. Hasan, barakallah. Ya, jadi kembali ya kita simpulkan bahwasannya izhar qamariyah adalah menjelaskan bunyi al ketika bertemu salah satu huruf qamariyah yang kita baca tadi. Jadi jelas bunyinya. Cirinya kalau dibaca jelas di mushaf adalah disukunkan. Berarti apa yang jelas? Bunyi alnya. Ya. Jadi izhar qamariyah kesimpulannya adalah menjelaskan bunyi al ketika bertemu salah satu huruf qamariyah. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Insya Allah Ana tuh menjelaskannya itu udah sejelas mungkin ya. Jadi insya Allah Antuna itu untuk bertanya itu kesempatannya sedikit gitu karena memang ini udah dijelaskan, ini udah dijelaskan, ini udah dijelaskan. Namun ketika belum jelas boleh ditanyakan. Lanjut untuk screen-nya diturunkan. Ya. Nah, ini yang kita bahas tadi, bahwasannya hamzah wasol tidak dibaca jika berada di tengah bacaan. Hamzah wasol tidak dibaca jika di tengah bacaan. Ya, ini sudah kita paham, ini sudah kita tahu bahwasannya kaidah hamzah wasol itu adalah yang dibaca di awalan. Nanti harokatnya bagaimana? Ada kaidah tersendiri. Tapi ketika ada huruf lam setelah hamzah wasolnya, maka hamzah wasol berharokat fathah. Namun ketika dia ada di tengah, jangan kita mengharokatkan sendiri. Jadi ketika dia di tengah, tidak dibaca, dianggap nggak ada. Jadi kaidahnya ditulis tapi tidak dibaca. Sama seperti ketika hamzah wasol bertemu dengan mat. Boleh nggak kita, ketika mat bertemu hamzah wasol, boleh nggak kita baca matnya panjang? Ayo, mat bertemu dengan hamzah wasol, apakah boleh kita baca panjang matnya? Tidak. 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 Iya, jawabannya tidak boleh. Ya, karena
mat bertemu dengan hamzah wasol itu, yang namanya hamzah wasol itu kan dia hamzah untuk melanjutkan gitu. Jadi jangan kita baca panjang ketika mat bertemu hamzah wasol. Nah, sama seperti ini, hamzah wasol tidak dibaca di tengah, ya. Kalau ini insya Allah antuna Rabbal alamin wal ula. Nah, jadi itu sudah bisa latihan aja sendiri di rumah, ya. Sekarang kita masuk ke alif lam ta'rif yang al-syamsiyah. Nah, tadi kita sudah membahas bahwasannya alif lam ta'rif itu ada dua. Yang pertama, kita udah bahas alif lam qamariyah atau disebut juga dengan idhar qamari. Itu dengan ciri-ciri lamnya disukunkan. Kesimpulannya bahwa idhar qamariyah adalah menjelaskan bunyi al ketika bertemu salah satu huruf qamariyah. Sedangkan kalau dia kaidah dari alif lam ta'rif adalah alif lam yang masuk pada adalah lam yang masuk pada kalimat isim atau kata benda yang didahului oleh hamzah wasol yang berharokat fathah. Ya, itu ya. Nah, sekarang poin kedua dari alif lam ta'rif. Yang pertama alif lam qamariyah, yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Sekarang Ana mau nanya nih, kalau kita melihat syamsiyah itu artinya matahari, sedangkan qamariyah itu artinya bulan. Kalau kita ngelihat nih matahari di atas, bisa nggak kita ngelihat dan kita foto gitu? Nggak bisa. Itu perasaan kita, matahari ini lebih besar daripada bulan. Itu hanya perasaan kita, ya kan? Ternyata kita nggak bisa lihat matahari itu, kita hanya bisa melihat sinarnya matahari, ya. Maka disebut dengan idgham syamsi. Kenapa? Karena idgham itu artinya, karena kalau di Usmani yang tidak ditulis sukun, maka nggak usah diidharkan. Terkadang yang tidak ditulis sukun diidghamkan. Contoh, tidak ditulis sukun ketika nun sukun ketemu waw. Miwa, tidak ditulis sukun ketika nun sukun ketemu fa. Mifa. Sepakat? Iya. Sepakat. Jadi semua yang tidak ditulis sukunnya dengan nyata di mushaf, berarti memang dia itu tidak perlu kita mencari-cari harokatnya. Gitu ya. Jadi memang apalagi ketika dia ada proses idgham. Apa itu idgham? Masuknya huruf Iya, ke dalam huruf memasukkan. yang lain. Idgham itu memasukkan. Nah, maka dari itu alif lam yang kedua itu namanya alif lam syamsiyah. Karena ketika syamsiyah itu kita gak bisa melihatnya. Maka ini hanya sebagai pengingat kita ya. Yang apa riwayat sebenarnya itu ana wallahu alam. Belum tahu, tapi ketika ana dapat dari Ustazah ana ya seperti ini. Gitu. Jadi Ana hanya menyambungkan ilmu yang diberikan dari Ustazah Ana, ya. Jadi maka disebut juga dengan idgham syamsi. Di mana ketika idgham itu dia artinya memasukkan. Jadi apa yang dimasukkan? Huruf. Huruf lamnya, huruf masuk. Nah, kalau misalnya contohnya apa yang disamarkan kalau di hukum nun sukun, apa yang dimasukkan, apa yang disamarkan, lihat aja judulnya nun atau tanwin, ya berarti nun sama tanwinnya. Kadang-kadang beberapa murid-murid ditanya apa yang dimasukkan, huruf apa ya. Nah, jadi yang dimasukkan itu adalah lam sukunnya. Apabila ada huruf-huruf yang 14 selain huruf syamsiah tadi. Nah, sekarang ini ada syair juga di sini ya. Ana tulis. Tibesum sil. Ya. Tunggu ya, Ana tulis. To ba
sil. Silakan yang mau catat. Roh. Karena ini ada artinya juga ya, akhwat. Rohma tafuz. Tafuz. Ya, Ustazah. Ya, nanti saya lagi catat. Bof. Da. Ni. Ni'am. Dan ni'am. Ya. Ni'am. Da'su'a. Zonni. Da. Su'a. Su. Su'a. Da'su'a. Zo. Mana ya? Zonnin. Zonni zur. Zur. Tanwin. Zonnin. Tanwin, Ustazah. Ada yang tanwin, ada yang enggak. Oh, Ya. ya. Zur. Zur. Syar. Sarwi. Syari. Hal. Ya. Yarifan al-karam. Yafa. Yafan. Lil. Karom. Ya. Sudah ada? Ini Ana belum diharokatkan ya. Jadi nanti kalau misalnya Antuna mau mengharokatkan, bisa didengar. Tibetum masil. Udah? Udah. Tibetum masil. Rahman. Tufuz bif dha. Ni'am da'su'a. Zonni atau zonnin. Zur syarifan lil karami. Zonnin zur syarifan lil karomi. Ya. Kalau ini kita masukkan ke Google Translate, artinya apa namanya, acak-acakan, ya. Tapi ternyata saya dapat dari ustazah saya itu, beliau bilang artinya seperti ini. Berbuat baiklah. Kalau beliau ya mengatakan seperti ini, berbuat baiklah. Kemudian sambunglah. Berbuat baiklah. Sum itu kemudian ya. Kemudian sambunglah silaturahmi. Ya. Sebab berapa banyak orang yang mendapatkan nikmat, orang yang mendapatkan kemuliaan, ya, dari hal tersebut. Dan ini artinya agak panjang. Jauhilah perbuatan buruk sangka. Jauhilah perbuatan buruk sangka. syarifan. Berkunjunglah. Nah, ini ada apa namanya? Ada pesannya ke tempat orang-orang soleh. Orang soleh agar engkau mendapatkan kemuliaan, agar engkau
mendapatkan Kemuliaan. kemuliaan. Ya, di sini artinya seperti ini. Dan ini adalah ilmu yang saya dapatkan juga, karena ketika waktu itu ada yang bertanya kepada saya, kalau nggak salah di kelas kelas ustadzah ya, ketika standarisasi. Ustadzah, kalau misalnya lam ta'rif itu apakah kita perlu menghafal syairnya atau bagaimana gitu. Nah, itu qadarullah, saya bilang saya tidak tahu karena memang saya belum mendapatkannya. Ternyata ketika saya ada dalam satu daurah, ternyata ada ilmu yang seperti ini gitu. Dan ini yang saya sampaikan ini adalah ilmu dari tempat saya belajar gitu ya, tempat saya mengambil ilmu. Dan inilah beliau mengatakan artinya dari syair yang dibuat oleh sebuah kitab. Ya, ini kitabnya saya juga kurang paham ya, tapi ada dua Kalau di kitab. Musawwar ada Ustazah. Ya berarti Jazari, ya kan? Berarti kalau di Musawwar ada, berarti Jazari. Nah, ini yang menjelaskan bahwasannya huruf syamsiah itu syairnya seperti ini. Ya, huruf syamsiah itu syairnya seperti ini, yaitu disebut dengan idgham syamsi ketika lam sukun disebut dengan idgham syamsi, lam sukun apabila setelahnya terdapat huruf-huruf berikut. Jadi huruf lam di sini ciri-cirinya tidak ditulis sukunnya. Ingat, ciri-ciri di dalam mushaf Utsmani atau cetakan Madinah, lamnya tidak ditulis sukunnya. Namun apabila lam tidak ditulis sukunnya, apakah itu masih terbentuk atau masih bacaan alif lam ta'rif? Iya. Karena sebelahnya itu adalah sukun, tapi hukumnya dia diidghamkan atau dimasukkan gitu. Ciri-cirinya lamnya tidak diberi tanda sukun, tetapi huruf syamsiahnya diberi tanda tasydid. Ya. Jadi lam sukunnya tidak ditulis tanda sukun, tetapi yang kita lihat bukan di lamnya, karena idgham itu yang kita lihat pasti huruf setelahnya, ya kan? Ya. Yaitu huruf syamsiahnya diberikan tanda tasydid. Nah, di sini kita bisa lihat hurufnya apa? To, ya, to. Ta dulu ya. Di sini ta dulu ya. Kita coba satu-satu. Coba dimulai dari Ummu Kenta. Ya, Ustazah. Kasa. Ini mudah hafalnya malahan. Ini malah mudah karena huruf lamnya tidak di ciri-cirinya lamnya itu enggak ada. Tapi apakah dia bukan alif lam, itu alif lam, tapi hukumnya ada idgham, dimasukkan. Jadi jangan kita baca al karena lamnya tidak dibaca jelas, ya, dimasukkan, diidghamkan. Nah, Toib, silakan Ummu Kenta dari huruf ta sama huruf shin. Baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bimbingannya saja. At-tanadi. Bagus. At-talaqi. Iya. Asy-syamsu. Antara shin sama sin. Ayo, jangan sama. Asy-syamsu. 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 Iya. Asy-syahru. Jadi ketika kita melihat huruf tasydid itu kan dua huruf yang sama. Pertama sukun, kedua berharokat. Maka lihat sifatnya di ke-14 huruf ini. Ya, kalau ta sifatnya apa, kalau shin sifatnya apa gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Lanjut. Yang nomor 2.
Ayo Ustazah Afwan. Mm-mm. As-sulusu. Ya, as-sulusu. As-sulusu. Mm-mm. As-sumunu. Mm-mm. As-subhu. Iya, jangan pakai ho. As-subhu. As-subhu. Mm-mm. As-sulhu. Iya, as-sulhu. As-sulhu. Mm-mm. Lanjut. Yang nomor 3. Ad-dari. Mm-mm. Ad-da'i. Mm-mm. Ad-do'ni. Aldo. Al. Ada? Oh, ditahan dulu ya. Mm-mm. Istiqolah. Ad-do'ni. Ada istiqolah, ada rokhawah. Al. Al. Ad- Ad-do'ni. Bagus. Ad-di'fi. Masya Allah. Lanjut. Lanjut. Ad-dunuba. Ulang. Az-zunuba. Baik, Ustazah. Az-zunuba. Mm-mm. Az-zubalu. Az-zubabu. Ya, dijelaskan lagi. Az-zubabu. Baik, Ustazah. Az-zubabu. Mm-mm. At-tayri. Mm-mm. At-tawli. Iya, Masya Allah. Ahsanti barakallah. Baik, selanjutnya nomor 5. Baik, Ukhti Ustazah. Fita. Iya. Ar-rasuli. Astagfirullahaladzim. Ar-rasulu. Coba oroknya. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Iya. Ar-rijalu. Ar-rija. Ar-ri. Ar-rijalu. Ar-rijalu. Mm-mm. Az-zalimu. Iya. Az-zahiru. Masya Allah. Barakallahu fikum. Lanjut. Nomor 6. Ya. Bunda Wardah. Az-zadi. Ya. Az-zadi. Az-zadi. Mm-mm. Az-zuri. Mm-mm. Al-lamama. Mm-mm. Al-wahabi. Tidak ada kata waw. Iya. Ini lam al-lahabi. Iya. Jadi di sini ada huruf lam di idgham syamsiyah, Iya. ya kan? Padahal huruf lam dibaca sukun ketika idhar qomari. Umari. Di sini kalau kita nggak hafal dengan hurufnya, nah di sini yang akan membingungkan kita. Katanya lamnya nggak dibaca, tapi ini lamnya dibaca karena lamnya tidak dibaca, tetapi dia dimasukkan karena al-syamsiyah, huruf lam termaksud ke dalam al-syamsiyah, idgham syamsiyah, ya. Mam. Lanjut huruf sin terakhir. Umitri. Ya, Bunda Tri. Mungkin belum kebuka mic-nya. Bunda Tri. Ya.
Bunda Tri ada? Umitri. Ini ke toilet kali Ustazah. Oh, bentar. Oh, terpental. Ya, coba kita baca sama-sama aja. Masuk lagi. Ah, masuk lagi. Ya, nah. Afwan Ustazah, ini Iya. kepental-pental Ustazah. Ya, Taib, mafhum insyaallah. Suaranya Udah anak tebak. Pasti sinyal. Umitri silakan dibaca huruf sinnya di idgham syamsiah. coba ya, Ustazah. Ustazah dicoba bismillah. Assalama. Assalama. Iya. As-subula. Iya. An-nasi. Iya. An-nari. Iya. Ahsan, Masya Allah. Sekarang saya mau Ya. tanya. Di as-subula, kenapa kita bacanya as-subula, bukan us-subula? Padahal huruf ketiganya dhammah. Karena kalau hamzah wasol bertemu lam itu udah pasti fathah. Ahsanti, Masya Allah. Karena walaupun huruf lamnya tidak terbaca, dia masuk kaidah alif lam ta'arif, maka itu tetap hamzah wasolnya ada lamnya di sebelahnya. Jadi jangan kita fokus ke huruf ketiga kalau sebelah hamzah wasolnya udah ada huruf lam. Ya, jadi huruf ketiga dhammah, maka dibaca dhammah hamzah wasolnya. Belum. Kita harus melihat huruf sebelum huruf ketiga ada huruf lam. Kalau ada huruf lamnya, maka dibaca fathah. Ya, ahsan, Masya Allah. Siapa yang jawab tadi? Ukhti Endah. Iya. Iya, Masya Allah. Baik, sekarang diturunkan lagi. Iya, di sini hamzah wasol tidak dibaca pada pertengahan ayat. Kalau pada pertengahan ayat kita sudah paham ya bahwasannya memang hamzah wasol itu tidak akan pernah dibaca pada pertengahan ayat, ya. Nah, nanti di halaman 74 Antuna PR untuk bedakan antara al-qamariyah dan al-syamsiyah. Ya. Bedakan antara al-qamariyah dengan al-syamsiyah. Nah, itu PR-nya di halaman 74. Ad-Dars 59. Nah, ini ya. Nanti kita akan membahas afwan. Tadi kesimpulannya di idgham syamsiyah itu adalah memasukkan bunyi al pada salah satu huruf syamsiyah. Memasukkan bunyi al pada salah satu huruf syamsiyah. Maka dinamakan idgham syamsiyah. Kalau idhar qamariyah tadi menjelaskan bunyi al ketika bertemu salah satu huruf qamariyah. Jadi yang kita tarik garisnya apa? Kalau idgham itu memasukkan bunyi alnya, kalau izhar qamariyah itu menjelaskan bunyi alnya. Kalau memasukkan itu berarti ada huruf salah satu huruf syamsiahnya, ada huruf di depannya. Karena kita memasukkan kemana? Memasukkannya ke huruf syamsiahnya. Kalau dia dibaca jelas, dia pasti kita melihat huruf setelahnya juga. Pasti bertemu dengan huruf qamariyahnya. Jadi ada kesinambungan antara huruf qamariyah dan syamsiah. Apakah perlu dihafal atau tidak? Jadi jawabannya perlu, ya. Jadi di sini kesimpulannya, jawabannya perlu kita hafal. Apalagi kita sudah dimudahkan dengan syair-syair tadi, ya. Masya Allah. Baik, sekarang kita sudah, kalau gitu ini sudah jam 9.22 dan anak akan bersiap-siap. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Jangan lupa PR-nya
PR-nya itu ditulis apa nanti ketemu pertemuan berikutnya? Gimana Ustaz ya? PR-nya ditulis. Jadi PR-nya gini, Antuna buat di pakai bahasa Arab yang seperti chat tadi. Caranya Antuna harus download ya. Download Arabic text. Jadi nanti setorannya hanya nggak mau lewat foto, hanya lewat chat dengan bahasa Arab. Oh iya. Paham? Nggak, Cuma maksudnya ditulis gimana? aja Nggak ngerti. begitu. Maksudnya Ustazah, gimana? Saya nggak tulis ngerti. aja. Ditulis aja Oh, asyamsu wal qamaru oh iya, iya, bihusban. Ya. iya. Dan Iya, di sini banyak kok Al-Quran juga tulisannya ini. Ini potongan ayat. Jadi iya. Antuna bisa mempaste atau ini terus wan nakhlu. Nah, di sini kan ada yang merahnya 2 nih. Nanti Iya. ditulis di bawahnya asyamsu al apa. Ya kan? Wal Iya. qamaru al apa. Tapi harus ditulis dulu soalnya. Nanti anak contohkan Iya, ya. iya. Iya. Tadi memasukkan huruf apa Ustazah kalau yang samsiah ininya kaidahnya? Qaidahnya Ya, memasukkan bunyi al pada salah satu huruf syamsiah. Nah, oh, iya. ini saya punya buku ya, akan saya foto, akan saya kirim ke sini. Sebentar. Karena di sini agak kurang, agak ini kelekuk-kelekuk buku. Di grup aja Ustazah. Ya, nanti saya kirim. Afwan Ustazah, yang PR ini kan kita tulis di chat pakai teks Arabik, ditulis Iya. semua. Misalkan nih nomor satu asyamsu gitu ya, asyamsu wal qamaru bihusbanin gitu. Ditulis semua tuh sampai huwal awalu sampai terakhir. Nanti setelah itu baru kita jabarin nomor satu asyamsu itu asnya itu apa gitu, walnya itu yang wal itu Saja apa contohin begitu ya. aja jadi biar kita bisa tahu. Nggak kalau gini kita nggak ngerti, saya juga contohin satu gitu, nanti dari situ kan keban banyak kan PR-nya, jadi bisa ini contohin aja satu saja Syamsu wal qamari bil husban, itu aja Ustazah, terus yang lain nanti biar paham, jadi nggak bara-bara bahasa Indonesianya, jadi nggak beda-beda gitu, nanti beda-beda. Maksudnya nggak beda-beda gimana? Iya, kan masih pakai bahasa Arab kan? Iya, apanya pakai bahasa Arab? Itunya. Enggak, saya nggak mau Arab barangkali. tulisan Arab, bukan bahasa Arab. Oh, tulisannya. Iya. Contohnya Ya. gini ya. Saya contohin nih. Contohnya di yang mana? Di Asyamsu ya. Iya. Sebentar saya tulis. Syamsu wal qamaru bihusban. Ya, sini ya. Nanti di bawahnya tulis gini. Al-syamsu al-syamsu, ya kan? Al-syamsu ini asyamsiyah. Al-syamsiyah. Ya kan? Atau enggak, gini aja. Sebentar ya, idgham Syamsi. Syamsi. Enggak kelihatan tulisannya di chat room. Nah, contoh ya. Ada enggak? Iya, tadi ada.
Kalau begitu aku mengerti. Fahim tuh. Jadi kalau Nah, kalau nanti kan komaru idgham berarti solusi. Iya, idgham komari gitu. iya. Ya. Mm-mm. Itu baris satu. Jadi satu soal Nomor itu ada dua. satu nomor tuh ada dua. Dua, iya. Nanti Antuna tulis nomor satu ini nomor dua ini. Nggak mau pakai foto-foto karena apa namanya handphone saya sudah benar-benar full, nggak bisa nerima foto ya. Dikirim ke mana Ustazah? Ke grup Kirim ke grup, Ke ke grup, ya, ke grup aja. Nggak ada japri-japri, pokoknya ke grup. Nanti di list yang sudah ngisi PR ya. iya. Baik. Itu aja ya Umat untuk pagi hari ini. Afwan, saya akan ada jawaban lain. Semoga hari Bentar ini saja, kita. apa saja, bentar. Ini kan yang paling bawah kan panjang ya kan misalnya. Misalkan fa'arsalna itu semua ditulis dulu, baru up to fana dia ditulis baru. Iya, ditulis aja dulu semuanya soalnya. Iya, ditulis soalnya, nanti baru dibekal penggal yang merah-merahnya, ya kan? Ya. Kita cuma belajar nulis pakai Arabic text aja sebenarnya. Jadi kita kalau di Arabic text itu kita tahu mana yang bisa disambung, mana yang nggak bisa disambung, ya kan? Hurufnya. Ustazah, di Arabic text itu kayaknya kalau nggak salah nggak ada hamzah wasol ya. Kalau nggak salah gitu. Nggak ada. Ya, Tapi sebenarnya dia ada ini ya, ada di Arabic text itu dia itu Alif ada aja. caranya. Pakai alif tapi nggak pakai alif tapi nggak ada itunya, nggak ada kayak kepalanya nggak ada. Kepala shotnya nggak ada. Jadi itu aja apa namanya alif aja nggak apa-apa. Biasa saja, benar ya? Iya, kalau boleh. Pakai alif. Adakah gitu? Alif Boleh, ada. ini hamzah wasalnya. Ada. Iya, ada yang ada. Jadi caranya gini ya, kalau di Arabic text itu dia itu apa namanya kalau mau pakai harokat dia pencet titik yang lama, nanti kita. Iya betul. Iya, Gitu. tapi kalau hamzah wasol nggak ada. Adapun kalau memang nggak ada, nggak apa-apa. Insya Allah kita paham karena alif selamanya sukun, ya. Iya. Kayak gini saya nulis kan nggak ada hamzah wasolnya. Dan harokat itu memang nggak ada kalau di Arabic text. Pokoknya mau ada harokatnya, mau nggak ada harokatnya, pokoknya sesuaikan aja dengan bacaan yang di Al-Quran. Ini kan tulisan Al-Quran. Kita cari nih ayat berapanya ini Antuna tahu kok. Ya. Tinggal contohnya nih. Ini kan surat As-Syams ya kalau nggak salah ya. Bukan. Wal qamari. Asy-syamsu wal apa ya surat Asyam bukan? Syamsu wal qamaru bihusban. Wal qamari. Bukan ya? Wal qamaru bihusban. Iya, bihusban. Ar-Rahman. Iya. Ar-Rahman. Nah, itu kan Antuna udah tahu itu surat apa. Terus nanti tinggal di copy misalnya contohnya nih. Ana mengcopy surat apa tadi? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman surat keberapa? Ayo, apalannya. Kelima. Kelima. Surat ke-55. Bukan. Ayat keberapa? Oh, ayat. Iya. Kelima kan Surat benar, surat ke-55 benar, cuman ayat keberapa? Jadi nggak apa. Ar-Rahman wal Qur'an. Ayo. Siapa yang cepat? Wasyamsu wal qamari bihusban. Iya, kelima Ustazah. Iya, Ustazah. Kelima kan? Kelima ya? Iya. Ya. Nah, ini di sini ada nih. Datil akmam itu juga kayak itu. Nah, terus kalau sudah ada Al-Quran yang saya suruh download sudah bisa ya?
Sudah Antuna pada download nggak yang sudah saya suruh waktu kita bulan puasa, inget nggak? Nah, kan bisa tuh. Kelihatan nggak? Iya. Nah, ada kan hamzah wasalnya? Iya. Nah, nanti tinggal diketik ulang. Ya. Ini apa? Ini apa? Dan copy ini paste dan apa? aja. Iya dong. Hah? Nama surahnya juga, nama surahnya. Ini nggak usah loh. Nah, Kalau sama surahnya harus Berarti ini harus dari suratnya dulu nih, Ustazah. Kalau sama suratnya Antuna aja lah itu PR Antuna sendiri ya. Itu yang Ustazah kasih aplikasi yang kemarin itu yang untuk kita murotal. Iya, aplikasinya itu sudah saya kasih. Saya belum ikutan itu Ustazah. Berarti minta Nah. yang lain nih. Iya. sama. Itu kan terlambat ya. Oke, Enda. Ya, kalau saya di iPhone kan yang punya apa sih sebelum Android. Android. Siapa yang punya Android kasih ke Uti Indah sama Uti Ya. Ada di iPhone ada, Android ada ya. Saya nggak punya aplikasi yang buat Androidnya, nggak disimpan. Saya simpannya yang iPad doang, iPhone doang. Siapa Ya, yang ini punya saya yang punya kirim ke grup. Android siapa? Saya kirim ke Ustazah. grup ya. Untuk Kalau kita apa? Mm-mm. kalau kita copy paste dari surat itu kayak seperti yang nomor 1 tadi dari surat Ar-Rahman, berarti kita harus tahu dulu ya Aplikasi. ini ada di surat apa aja gitu, berarti kan. Iya dong. Iya dong. Ada aplikasi di itu di Telegram yang itu. Kalau mau nanti saya kasih aplikasi Telegram, jadi nggak usah nulis, kita tinggal cari misalkan halaman ini ayat segini. Saya punya aplikasinya Ustazah. Ternyata Punya kan ada. yang pokoknya yang udah di itu pasti punya. Dan Al-Quran yang saya kirim tadi harus di-download pakai itu karena kita ada syekh-syekh yang kalau kita mau menghafal tuh syekh-syekhnya itu nanti di situ saya kirimin siapa syekh-syekh yang yang direkomendasikan dari ustazah saya ya. Baik. Ustazah. Nanti Antuna bisa lihat ada Al-Akhdar. Al-Akhdar itu syekh yang ketika membaca itu bil ada ya dengan intonasi ya kan. Itu Syekh Ibrahim Al-Akhdar kalau nggak salah. Di situ ada juga. Di sini juga ada tuh Aiman Suaid Kori. Aiman Suaid ada. Ini ya ini nih. Ini yang itu kelihatan nggak? Ini tuh Aiman Suaid teacher. Murojaahnya itu dia ini juga saya download ini. Nih. Ya. Kalau ya Umahat, Ana mau pamit dulu. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga Antuna bisa terus belajar dari sini langsung dikerjain PR-nya biar nggak pusing. Ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Dan ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, maka jangan lupa untuk kita amalkan. Karena tahapan kita mengamalkan ilmu itu adalah sebagai sarana kita untuk mendapatkan keberkahan. Ya. Dan jangan lupa untuk kakak-kakak umat semua di sini untuk memberikan ilmu-ilmu ini kepada teman-teman kita, ya kan? Apabila memang perlu, ya, apabila mereka memang tidak mengetahuinya, ya, gitu ya. Kita tutup dulu dengan lafaz hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustazah. Ustazah. Sehat selalu Ustazah. Ustazah.